Oke, halo semuanya, welcome back to William Hartanto YouTube channel dan kali ini kita bongkar rahasia lagi ya. Jadi saya memilih satu saham yang sebenarnya harusnya udah saya bahas dari sekitar akhir Agustus, tapi karena suatu alasan dan memang pasti selalu ada alasan karena saya memang lebih suka bongkar rahasia kalau sahamnya udah naik daripada pas belum naik kan kasihan abis nonton yang ikutan beli nunggu kelamaan jadi mendingan pas udah naik. Syukur-syukur masih ada upside yang bisa buat kalian yang mau coba cepet-cepetan. Ya, jadi saya selalu pertimbangannya seperti itu kalau bikin video, ya. Sebatas diakumulasi doang, ya oke, tapi kalau akumulasinya lama kan kasihan yang ngikut. Saya selalu pikirannya kayak gitu. Jadi memang saya kira saham tersebut saya baru ulas hari ini tanggal 21 September 2023, ya sebulan lah ya. Harusnya sekitaran akhir atau 20-an Agustus lah. Jadi kronologinya tuh seperti ini, saya langsung share screen aja dulu. Ini bermula dari sebuah testimoni dari member nih, ya. Ini yang versi dia sensor ini, sorry, saya sensor ini saya sempat pasang di Instagram Story. Ya, kalian pasti udah tahu lah Instagram saya tempat iseng-iseng buat, apa namanya, bikin kisi-kisi saham gitu ya di Instagram pribadi saya, yang kelihatan di layar saat ini, ya. Waktu itu memang yang bilang, "Ulas dong Bang, ulas dong." Cuman saya enak gak enak, karena kan tertulis begini, ada grup yang saya yang call buy, tapi saat yang sama orang suruh cut, atau mungkin trailing stop gitu ya. Pokoknya intinya ada yang suruh buang, karena ya alasannya dia sendiri. Kalau di hari itu saya langsung kontenin, takutnya ketahuan orangnya siapa, kan dianggapnya menjelekkan nama baik, gitu kan. Padahal ya kalau kita ngomong jujur, di saham memang pasti ada aja lah yang di saat ada yang beli pasti karena ada yang jual gitu kan, kalau beli di bawah pasti karena ada yang buang di bawah, kalau bisa kejual di atas ya karena ada yang beli di atas. Jadi sebenarnya itu adalah mekanisme perdagangan yang normal dan yang salah nggak perlu sakit hati, jadiin pelajaran, yang berhasil ya tingkatkan gitu kan. Dan saya pribadi menganggap bahwa setiap kesalahan memang ada unsur komedinya, tinggal kita mau menganggap itu sebagai sesuatu yang serius atau mau dibuat dibesar-besarkan gitu ya. Tapi saya karena nggak mau bikin masalah, jadi saya tunggu aja udah lewat. Nah, saham itu sendiri adalah MBMA. Ya, ini versi full-nya, lagi Anda lihat. Jadi MBMA adalah sahamnya yang memang pada tanggal 25 Agustus itu terjadi rekomendasi beli dari saya, di saat orang lain menurut member saya ini antara kena CL atau kena TS. Jadi intinya sebenarnya di saat saya suruh beli, ada orang yang suruh buy. Mungkin tanggal 25 itu turun kali ya, nanti kita coba lihat dari grafiknya. Nah, seperti biasa kita ada broker summary-nya. Pertanyaannya, kenapa waktu itu saya malah suruh buy? Kan bukan di saham itu kan bukan buat ajang keren-kerenan suruh teriak-teriak buy ya, apalagi MBMA itu adalah saham yang boleh dibilang baru ya baru berapa bulan sih, cuma maksud saya termasuk masih baru, jadi untuk memberikan rekomendasi pada saham IPO sebenarnya nggak gampang, nggak segampang yang kita bikin cuma sekedar buy atau dipakai story dan lain-lain. Story, selalu ada and it's okay kalau Anda mau ikutin, tapi pastiin realitas selalu cocok, itu yang selalu saya ingetin. Nah, untuk itu kita coba lihat dulu tanggal 25 Agustus, apakah benar-benar jelek atau enggak? Ini dia, sebenarnya ya, kalau saya sampai bisa screening, saya yakin itu ada akumulasi. Tinggal kita ngeliat datanya gimana kode broker summary. Kalau menurut saya, ini nggak jelek sebenarnya. Kok gitu? Karena, ini adalah bagian dari akumulasi konsisten. Nanti kita akan buka per bulan ya. Karena sebenarnya saham MBMA itu saya rekomendasi juga udah dari Juni, udah di-tag-kan dari Juni, cuman pas Agustus saya rekomendasikan kembali untuk re-entry. Waktu itu kisahnya seperti itu, ya. Ini story-nya based on screener. Cuma kita coba lihat tanggal 25 Agustus apakah bahaya? Menurut saya enggak, karena sebenarnya ada broker yang urutan kedua dari buyer yaitu KI, yang menurut saya sebenarnya itu bagus. Ini baru tanggal 25 Agustusnya doang nih, seperti yang Anda lihat di sini, Agustus 25, Agustus 25 gitu ya. Tapi Pak, itu kan yang sellernya dikit, banyak banget lagi lotnya. Ya siapa bilang kalau jumlah barisan dikit pasti distribusi? Karena nggak segampang itu bandarmologi. Kalau terlalu gampang, Anda justru harus bertanya apakah ini lagi dikerjain atau enggak gitu ya. Kalau memang secara lot memang kurang bagus, tapi kalau ada akumulasi yang konsisten, Anda harus bayangin kayak orang yang lagi nerjang hujan. Intinya dia tetap jalan, walaupun prosesnya melambat, yang penting jalan, itu. Kalau akumulasi konsisten tuh analoginya atau ya analoginya seperti itu. Nah, karena itu kita coba lihat di bulan
Agustusnya aja langsung ya. Ini dia full month-nya untuk bulan Agustus. Ya, saya lihat di sini broker KI juga, dia memang nggak urutan pertama, tapi urutan kedua. Total beli 648.000, jualnya ada sekitar 198.000, netnya 449.000. Overall yang saya paling suka dari ini adalah saat bulan Juni dan bulan Juli. Saya kasih lihat buat Anda. Di bulan Juli cakep banget. Net buy-nya 1 jutaan, sellernya cuman berapa ratus ribu doang. Kayak satu KI ini ngabisin banyak gitu ya, dan memang imajinasinya kan seperti itu, dan ini perjalanan 1 bulan, jadi bisa bilang akumulasinya konsisten kalau yang kayak gitu. Hampir pastilah, karena kecuali sahamnya itu liquid banget, perdagangan 1 juta bisa kelar dalam sehari, tapi kalau bisa seperti ini mencolok sendiri dan itu butuh waktu 1 bulan, menurut saya itu bukan perdagangan 1 hari doang. Anggapan ini saya perkuat karena di bulan Juni, yaitu pertama kali saya lihat saham ini menarik, memang akumulasinya juga jutaan, gitu ya. Jadi, sejauh ini menurut saya, ya sampai saat ini juga, menurut saya saham MBMA itu masih bagus. Kalau news-nya mungkin sekarang udah bermunculan, tapi saya lupa news-nya apa, jadi nggak sempet ya saya screenshot-in juga, jadi nggak perlu dibahas kali ya. Saya yakin news Anda bisa lihat sendiri masing-masing. Tapi intinya yang saya bilang, kalau news sudah beredar banyak, jadi semua yang diomongin saat ini terasa masuk akal, tinggal apakah secara teknikal masih oke, kita akan coba lihat dulu dari sisi teknikal ya. Kalau memang masih bagus, ya kita coba lihat apakah ada trading plan yang bisa saya bantuin buat Anda, kalau nggak ada, kalau saya paksain, gitu ya. 25 Agustus itu waktu saya screening ya, jadi sekitar di sini. Ya, jadi mungkin ya ini 25 Agustus, jadi pas turun sekitaran 3,92% nih, mungkin ada yang TS-nya kena gitu ya, yang dibilang sama member saya itu, sehingga ada yang jualan. Tapi saya bisa paham sih, jadi habis naik 9%, udah volumenya sedikit, besoknya turun, volumenya hampir sama, dan hari kedua turun. Mungkin dikhawatirkan sudah jual habis gitu ya, jadi ngeri. Ya memang kalau yang nggak backtrack ke belakang mungkin akan pikir pada hari itu trennya berakhir mungkin ya. Tapi intinya tanggal 25 Agustus sebenarnya nggak terlalu bahaya-bahaya banget. Anda bisa lihat juga sih dari volumenya sebenarnya. Dan biarpun di bulan Juni tadi saya bilang ada akumulasi, ternyata habis akumulasi dijeblokin ya. Sampai dia bikin support baru itu 715. Jadi inilah yang saya bilang kalau proses akumulasi Anda tugasnya harus mentalnya kuat untuk ngikut kalau memang mau ngikut, dan kalau memang nggak mau, ya udah nggak usah paksain. Karena hal-hal seperti ini adalah hal yang biasa. Ya Anda harus tahu yang namanya fase markdown tuh kayak gitu. Diturunin pun masih ada yang akumulasi. MBMA bukan salah satunya, bukan satu-satunya, melainkan salah satu contoh aja. Saya sebenarnya masih punya contoh yang lain, dan bisa saya bahas di video yang terpisah. Tapi untuk saat ini kita bahasnya MBMA aja. Ini di fase markdown sebenarnya. Juni diakumulasi, tadi kita udah lihat, di Julinya dijeblokin, turun, tapi kebetulan dia mencolok banget nih, dia kasih lihat kita, ada pembentukan support di 715, dan mulai rebound di Agustus sampai sekarang terus naik. Nah, apakah ini masih oke? Saya akan coba ukur dengan MA dulu. Sebenarnya masih ya, MA5 aja bertahan banget, MA20-nya juga tidak pernah tersentuh. Setidaknya dari bulan Agustus. Ini sudah kondisi yang menunjukkan dia strong uptrend sebenarnya. Tapi biarpun strong, Anda kalau expect naiknya 10% sehari kayaknya nggak gampang. Jadi ini lebih tipikal saham swing dan posisi dia sedang menguji all time high sejak IPO, yaitu pada 955. Jadi 40 poin upside-nya ini menurut saya kurang worth it, karena ini kan cuma ngetes all time high. Tapi kalau ada koreksi lebih lanjut, yang masih di atas MA20, yang mana saat ini berada di 843, saya ingatin lagi, ini tanggal 21 September 2023 ya, jadi di waktu yang akan datang, angka-angka ini udah nggak berguna. Ya, jadi kalau saat ini MA20 ada 843, anggap aja 840, gitu ya. Itu kalau masih bertahan di atas itu, Anda mau buy silakan, kalau ada koreksi di situ. Karena menurut saya, ini akan terjadi pengujian di level all time high, yang mana kalau upside-nya di Uber dan tiba-tiba gagal, Anda beli dari sekarang misalnya 915, beli cuma sampai 955 terus turun kan sayang. Buru-buru jual pun kemungkinan cuma nutup fee dikit, cuannya hampir nggak ada arti. Ya kecuali belinya banyak banget ya. Tapi kalau misalnya belinya nggak terlalu banyak, ini bukan sebuah resiko yang perlu diuber banget. Saran saya buy on weakness aja. Kelihatan kok dari cara turunnya sebenarnya dia ada berapa kali ngelewatin MA5, di mana area dekat-dekat dengan MA20. Jadi kalau ngincar MA20 itu sudah cukup untuk membeli saham ini.
gitu ya. Jadi ini dari chart-nya udah kelihatan. Kalau pattern saya rasa nggak ada pattern yang jelas untuk saat ini cuman pakai trendline juga dapet ya targetnya, sementara memang all time high. Apakah bisa lebih tinggi? Seperti biasa jawaban saya, kalau belum distribusi bisa aja, tapi kalau tiba-tiba tengah jalan terdistribusi, ya Anda harus siap jual. Apalagi sahamnya udah naik gitu ya. Dan kita lihat semua dari bulan Juni, Juli, Agustus, September doang yang saya belum buka, itu PR buat Anda lah. Karena saya kan udah bahas saham-saham dengan akumulasi konsisten dari PGEO, dari Suni, JRPT, apalagi Jaya. Sekarang yang kelima gitu. Jadi sudah 5 video, saya pikir sekali-sekali saya kasih PR buat Anda sendiri kalau Anda mau lihat saham ini sebagai saham yang bagus, mau beli, ya Anda yang masih analisa sendiri sisanya. Minimal 3 bulan ke belakang Anda udah tahu, gitu. Yang jelas, trennya masih oke, dengan potensi atau pergerakan yang sudah naik, potensi penguatannya malah lebih cepat, dan upside-nya saat ini terbatas. Itu kuncinya yang saya mau Anda ngerti dari saham MBMA ini untuk yang baru ngelirik. Kalau yang udah punya di bawah, ya santai aja, selama belum distribusi masih bisa naik, gitu ya. Itulah menariknya akumulasi yang konsisten. Kita bahas 5 saham sejauh ini, akumulasinya konsisten semua, ending-nya bagus ya, walaupun baru sejauh ini dari 5 saham yang saya buat, saham Jaya yang kemarin itu belum naik banget, tapi arah naiknya masih kelihatan, trennya secara teknikal masih naik, gitu. Jadi akumulasi itu memang penting untuk membantu pergerakan harga dan meningkatkan akurasi dari analisis kita. Pada akhirnya Anda bisa lihat bagaimana saya kombinasiin setelah cek broker summary ada akumulasi, saya cek lagi secara teknikal apakah itu menjanjikan atau tidak. Karena memang penting, nggak bisa cuma salah satu. Maksud saya bisa, tapi nggak bisa cuma fokus di salah satu karena akurasinya lebih rendah dan tingkat resiko lebih tinggi pada saat itu. Anda cuma tahu akumulasi, tapi kalau pas Anda beli lagi tinggi-tingginya kan Anda nggak tahu kalau Anda nggak lihat dari grafik. Jadi lebih sebaiknya dikombinasikan keduanya supaya strategi Anda lebih matang, strateginya nggak beli ketinggian, gitu ya. Pasti sih saya selalu incernya, anggapan saya atau tujuan utama saya mengombinasikan kedua metode ini adalah supaya nggak beli ketinggian. Walaupun kalau mau salah satu doang, metodenya it's okay, tapi resikonya selalu lebih tinggi, jadi kombinasiin aja, dan hasilnya tinggal nunggu aja, gitu. Tapi kembali lagi mengingatkan, metode ini makan waktu ya, jadi kalau Anda tipikal yang mau scalping, pakai metode ini susah-susah gampang. Tapi kalau Anda mau yang swing nyantai, yang ada kegiatan lain selain trading, silakan ikutin. Ini mungkin salah satu cara terbaik yang bisa Anda pakai untuk menjadikan saham sebagai income tambahan Anda tanpa perlu liatin layar setiap hari. Gitu kira-kira. Oke, sekian video saya pada hari ini. Silakan like and dislike sebagai respon Anda terhadap video saya ini, dan kita ketemu lagi pada vlog saya yang selanjutnya. See you again.